Oke, semoga praktek mengajar hari ini lancar sesuai dengan harapan. Sebelum Bu Nila melaksanakan praktek, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bu Nila. Apakah Bu Nila bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, untuk yang pertama terkait pembelajaran yang akan Bu Nila praktekkan pada hari ini, bolehkah saya tahu tujuan pembelajaran hari ini apa yang ingin Bu Nila inginkan untuk dicapai anak-anak? Oh ya, jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini nanti mata pelajaran PPKN itu bab 5 kegiatan belajar 1. Nah, untuk kegiatan belajar 1 ini ada 2 tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk tujuan bersama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh gotong royong untuk membangun tujuan bersama. Jadi intinya itu ya Bu ya. Nah, di dalam pembelajaran itu tentunya ada materi-materi yang berkaitan dengan itu. Apa manfaatnya gotong royong, kemudian contohnya pelaksanaan gotong royong, seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai intinya anak-anak nanti akan membentuk tim untuk memecahkan tentang gotong royong, materi gotong royong ya. Iya, materi gotong royong. Oke. Kemudian yang kedua, kira-kira dari ketiga diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi, apakah nanti dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nila lakukan mencakup 3 diferensiasi itu Bu Nila atau hanya 1? Misalnya saja Bu Nila hanya mencantumkan diferensiasi kontennya saja atau produknya saja atau prosesnya saja atau ketiganya Bu Nila? Mungkin bisa digambarkan. Jadi kalau sesuai rencana atau modul ajar yang saya buat, tentunya ada tiga diferensiasi. Jadi ada diferensiasi proses, kontennya, prosesnya, kemudian produknya. Nah, dari kontennya itu sendiri tentunya tidak hanya dari buku yang anak-anak pegang, yang anak-anak miliki. Saya juga menyiapkan dari tayangan video terkait pelaksanaan gotong royong itu. Kemudian nanti pada saat diferensiasi proses, saya menyediakan sebuah masalah yang harus diselesaikan dengan diskusi bersama. Gitu. Jadi nanti ada kelompok-kelompoknya seperti itu ya Bu. Kemudian ada diferensiasi produk, tentunya hasil diskusinya itu nanti ada produk. Nah, dari produknya itu tentunya sesuai dengan pilihan anak-anak sendiri. Anak-anak Ya. berarti ya. Jadi kalau rencananya kan itu tadi ya Bu ya, saya kelompokkan menjadi 3 itu. Jadi ada yang sesuai gaya belajarnya, ada visual, kemudian auditori, dan juga ada kinestetik. Jadi ketika diferensiasi produknya disesuaikan dengan apa yang mereka sukai, ya sesuai dengan Merdeka Belajar seperti itu. Berarti gambarannya nanti harapannya anak-anak mengerjakan sesuai dengan gaya belajar mereka ya Bu Nila ya. Ada yang suka kinestetik, berarti nanti produknya berupa kinestetik tadi. Kira-kira nanti produknya berupa apa kalau kinestetik? Ya itu nanti kita kembalikan dulu ya ke anak-anaknya biar mereka diskusi mereka ingin membuat apa. Tapi kalau gambarnya ya apalagi kalau dalam kita itu udah kemajuan zaman kadang itu ada yang menggunakan vlog misalnya gitu. Ada juga yang bermain peran atau seperti apa yang mereka yang suka. Yang penting pelajaran yang mereka terima itu bisa mendalam, pembelajaran mendalam masuk ke dalam pikiran mereka. Berarti untuk diferensiasi nanti akan dilaksanakan ketiga-tiganya ya Bu Nila ya. Nah, untuk sekarang untuk yang pembelajaran sosial emosional Bu Nila, kan ada 5 ya. Apakah nanti dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan Bu Nila praktekkan, yang akan nanti kita observasi bersama-sama, apakah 5-5-nya nanti akan dicapai semua harapannya atau bagaimana Bu Nila? Kalau di modul ajar tentunya harapannya 5-5-nya itu saya sertakan semua ya Bu ya. Dari kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial,
keterampilan berelasi, kemudian keputusan yang bertanggung jawab. Tentunya itu nanti akan saya masukkan ke dalam proses pembelajaran. Untuk kesadaran diri Bu Nila memunculkan apa agar tahu bahwa anak tersebut sudah hadir di dalam kelas mau belajar, sadar dirinya akan menimba ilmu di situ. Jadi kalau dari poin yang pertama atau kompetensi yang pertama itu kesadaran diri, nanti sebelum pembelajaran, jadi masih ke dalam kegiatan pendahuluan, nanti saya sediakan tongkat emotikon seperti itu. Jadi ketika sebelum memulai pembelajaran saya tanya dulu bagaimana perasaannya itu. Jadi di situ kan ada dua sisi emot, ada yang senang atau bahagia dan sedih. Dan misalnya saya tanya juga kalau senang itu karena apa gitu, kalau misalnya sedih ya karena apa. Kan harapannya misalnya kalau masih ada yang sedih kan setelah mengikuti pembelajaran tentunya jadi bahagia gitu. Itu salah satu contohnya. Kalau yang ini Bu Nila, kalau yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, nanti tekniknya bagaimana untuk anak-anak? Oh ya, kalau kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu saya masukkan ke dalam ini Bu. Jadi setelah penayangan video, penyampaian materi, itu nanti ada pengelompokan anak-anak itu nanti berdasarkan gaya belajarnya, minatnya. Jadi saya tanya, misalnya siapa yang lebih suka membaca atau menggambar gitu. Oh mungkin anak-anak ada yang mengangkat tangan. Nah itu nanti saya fasilitasi untuk dalam satu kelompok seperti itu. Ada yang suka mendengarkan, itu juga saya jadikan ke satu kelompok. Ada juga yang suka mempraktikkan sesuatu lah, itu kan masuknya ke kinestetik. Nah itu nanti saya fasilitasi untuk masuk ke dalam satu kelompok. Jadi nah mereka yang sudah memilih, misalnya saya masuk ke kelompok si A, si B, si C, ya dia harus bertanggung jawab atas pilihannya seperti itu. Berarti teknisnya ketika anak-anak nanti Bu Nila berikan kesempatan untuk memilih kelompok mereka, ya mereka masuk ke dalam kelompok yang mereka sukai, itu termasuk pengambilan keputusan yang benar. Gambarannya sangat bagus sekali ternyata dari pelaksanaan pembelajaran yang nanti akan dilakukan. 3 diferensiasi sudah masuk, kemudian 5 kompetensi juga gambarannya akan diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana strategi yang akan Bu Nila persiapkan ketika akan menerapkan 3 diferensiasi dan 5 kompetensi tadi? Mungkin Bu Nila mempersiapkan APP dan sebagainya, bagaimana? Monggo diceritakan Bu. Tentunya itu yang pertama kita siapkan dulu modul ajarnya ya Bu ya. Modul ajar itu juga tidak terlepas dari komponen-komponennya. Ada modul ajarnya, kemudian ada misalnya medianya, kemudian ada alat peraganya seperti itu ya Bu ya. Yang mungkin kalau awal-awal kita menyiapkan medianya dulu, misalnya tadi kita sudah menyiapkan modul ajar, kemudian kita siapkan media yang sesuai. Nah kebetulan pilihan saya kemarin mengambil video, jadi saya sudah mengunduh video pembelajaran dari YouTube gitu Bu ya. Saya sesuaikan dengan materi yang saya ajarkan. Jadi jangan sampai tuh misalnya kita lihat judulnya saja, judulnya sudah sesuai tapi ternyata isinya itu tidak sesuai. Nah itu ada juga mungkin kita butuhkan juga sarana prasarananya, terutama tadi pada saat pelaksanaan kompetensi kesadaran diri kita kan menggunakan tongkat emotikon ya Bu ya. Jadi saya juga menyiapkan tongkat emotikonnya itu. Kemudian ya kalau menggunakan proyektor ya mungkin ini yang harus disiapkan ya alat-alatnya, sarananya itu. Berarti sebelumnya Bu Nila sudah mengecek misalnya proyektornya bisa menyala dengan baik atau tidak. Kemudian kita harus benar-benar melihat video yang kita unduh itu sesuai dengan apa yang nanti materi yang akan kita jelaskan ya Bu Nila. Berarti sudah mempersiapkan sampai sejauh itu. Kemudian juga pasti juga mempersiapkan LK kelompok, LKPD juga ya Bu Nila ya. Jadi selain modul ajar, Bu Nila sudah mempersiapkan medianya, kemudian sudah
menyiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan nanti muncul, apalagi untuk memunculkan kompetensi sosial emosional tadi kan salah satunya papan tongkat emotikon tadi ya Bu Nina ya. Ya, itu terkait juga untuk diferensiasi konten kan Bu ya. Jadi kita nggak bisa langsung mengesampingkan, itu juga jadi fokus kita. Maksudnya kontennya tuh benar-benar udah, karena kita harus bisa mencapai tujuan yang akan kita capai gitu loh Bu. Gimana kita mau mencapai tujuan kalau kontennya sendiri itu tidak sesuai seperti itu. Kemudian kan ya memang berkaitan ya, kalau LKPD itu tadi LKPD-nya itu saya sesuaikan dengan gaya belajarnya anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak terpaksa, misalnya anak-anak yang memang dia sebenarnya itu visual, tapi kalau kita paksa untuk mempraktekkan sesuatu, tentunya anak-anak nanti tidak happy ya. Pembelajaran itu kan harus happy, biar masuk ke dalam jadi apa ya, pembelajaran yang bermakna gitu loh buat anak-anak sendiri. Nah, ternyata harapan Bu Nina sama seperti tujuan pendidikan saat ini Bu Nina. Karena tujuan pembelajaran saat ini itu menyiapkan peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, dan nantinya harapannya bisa menjadi anggota masyarakat dan mampu diterima di masyarakat. Salah satunya menyiapkan pembelajaran yang mencerna dan bermakna tentunya biar anak-anak lebih bahagia. Terima kasih Bu Nina atas waktu yang telah diberikan. Saya ucapkan semoga pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan sesuai dengan harapan yang sudah dipaparkan tadi, sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat, sehingga tujuan yang sudah Bu Nina rencanakan, Bu Nina sampaikan bisa tercapai, anak-anak bisa happy, senang, nyaman, dan merasa pembelajaran itu bermakna. Selamat praktek Bu Nina, semoga bisa berjalan lancar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku.
kita kepada negara kita, Republik Indonesia. Nah, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan anak-anak berdiri ke. Ya, menghadap ke depan semua. Nah, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya, sudah siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kembali duduk anak-anak. Oke, jadi dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya akan apa tadi, Cak? Menambah kecintaan kita kepada negara kita, yaitu negara apa Pak? Negara kita itu? Negara Indonesia. Oke, sebelumnya Bu Nila melakukan presensi terlebih dahulu, Ge. Seperti biasa angkat tangan ya ketika Bu Nila panggil, Ge. Abid Akila. Ya, Al Ikhwan, Alvino, Alif, Alfi. Tangan kanan, Ge. Alfi, tangan kanan mana? Ya. Alia, Amelia, Anugrah, Bima. Oke, Cantika, Dipa, Farel, Rafa, Iza Kamila, Nesha, Loki, Afif, Fazio, Hafiz, Nabila. Nabila tidak hadir. Kenapa, Cak? Jadi kita doakan bersama-sama semoga Nabila lekas sembuh. Oke. Nuki, Octavian, Putri, Rian. Rian mana Rian? Oh iya. Suci, Surya, Najwa, Dapan. Oke, berarti dari 28 anak satu yang tidak masuk ya, Kak? Oke, coba Nila tanya.
oleh masyarakat. Ada jawaban lain apa itu gotong royong? Coba angkat tangan boleh? Nah, ternyata masih ada yang lupa. Coba bunyi rasanya manfaat gotong royong itu apa? Manfaatnya gotong royong itu apa? Ayo, ada yang sudah tahu? Belum. Oke. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Apa itu gotong royong, kemudian manfaatnya, gitu ya. Nah, sebelum kita lebih jauh mengikuti pembelajaran, coba Bu Nila tanya, bagaimana perasaanmu pagi ini? Nah, semua sudah pegang tongkat emotikonnya? Coba sekarang tunjukkan ke Bu Nila, pagi ini kamu sedang bahagia atau sedang bersedih? Ayo, coba angkat tangan. Angkat tangan, coba. Bu Nila tanya kepada Surya. Sini Surya. Sini Surya. Nah. Ya, sini coba Surya. Nah, Surya coba perlihatkan mana tongkatmu. Nah, tongkatmu kamu lagi bersedih atau senang sih Surya? Senang. Kenapa kamu pagi ini merasa senang? Loh, senang kok terjatuh? Masa nek terjatuh senang? Loh, ketika jatuh mendapatkan uang. Oke, kembali duduk. Sekarang Bunila tanya. Suci deh, sini Suci. Coba sini Suci. Suci lagi bersenang atau bersedih pagi ini? Senang. Kenapa hari ini pagi ini Suci senang? Oh, karena mendapatkan uang saku. Jadi menambah semangat untuk belajar. Ada yang lagi coba. Rafa, sini Rafa. Rafa senang atau sedih pagi ini? Nah, coba tunjukkan ke teman-temanmu ya, pelan-pelan. Oke, lagi bersenang hati atau bersedih hati Rafa? Ya, tunjukkan ke teman-temanmu. Balik dong. Ya. Kenapa pagi ini kamu senang Rafa? Oh iya, karena bisa membantu ibu dan mendapatkan uang saku. Oke, ada yang bersedih pagi hari ini? Oke, berarti kita doakan yang bersedih hatinya pagi ini bisa senang ketika selesai mengikuti pembelajaran. Gitu ya, oke, silakan tongkatnya disimpan terlebih dahulu. Nah. Oke, nah pada pembelajaran pagi hari ini nanti kamu diharapkan dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama serta dapat memberikan contoh. Ayo Umaira, kamu dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Nah, coba sekarang dibuka dulu Cak. LKS-mu dan lembar yang sudah Bu Nila print ya, sudah Bu Nila cetak. Halaman berapa kalau gotong royong itu? Bab 5 ya. Bab 5 kegiatan belajar 1 ya. Halaman 51. Ya, semuanya disimak dulu halaman 51. Sudah? Sudah dibuka semuanya? Oke, yuk coba kita simak bersama-sama ya. Nah, dalam LKS ini ya ada sebuah cerita ya, sebuah cerita judulnya apa tuh ya? Pentingnya kerukunan hidup Pentingnya kerukunan hidup, saling berbagi dan tolong menolong. Coba Bu Nila minta tolong ke Suci dibacakan cerita ini. Yang lain sambil menyimak deh. Ayo tongkat emotikonnya disimpan dulu, diletakkan dulu. Saatnya kita menyimak
yang seberat apapun akan terasa ringan dikerjakannya. Kegiatan gotong royong mengandung nilai kerukunan, saling berbagi, dan tolong menolong. Nilai-nilai itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Nina, Raffi, dan Yuli berangkat ke sekolah bersama. Mereka tampak bersemangat karena sekarang mereka telah duduk di kelas 4 sekolah dasar. Nina, Raffi, dan Yuli sudah bersahabat sejak kelas 1. Waktu berpulang tempat tinggal mereka pun berdekatan. Oke, dilanjutkan Nesya. Setiap